Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Udah malam. Finally bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini aku akan kembali nge-review salah satu film Thailand tahun 2008 yang judulnya Coming Soon. Ini tuh filmnya serem banget pada masanya, pada waktu itu. So, kalau kalian penasaran gimana cerita lengkapnya, jangan lupa untuk klik like, komen, yang pasti di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, adegan pertama dari film ini adalah dimana ada anak kecil yang baru siuman dari pingsannya. Nah, anak kecil tuh baru diculik sama nenek-nenek yang bernama Chaba. Nah, abis itu si anak-anakan itu panik karena tangan sama kakinya tuh diikat kan. Dia tuh pengen berusaha kabur. Nah, gak lama kemudian si Chaba ini udah balik aja dari rumah. Tapi untungnya anaknya ini udah berhasil sembunyi di dalam lemari. Nah, terus si Cabanya langsung dobrak pintu karena emosi, nih mana nih kok hilang gitu kan. Tapi akhirnya kegap juga kalau anaknya sembunyi di lemari. Nah, habis itu sempat tuh terjadi kejar-kejaran antara Chaba sama anak cewek ini. Nah, akhirnya mereka kejar-kejaran di rumah itu. Terus anak itu menemukan sebuah lubang dimana caranya supaya dia kabur. Begitu dia masuk lubang mau kabur, udah setengah badan nih, pakai ada acara nyangkut bajunya. Pas dia nyangkut itu langsung lah ditarik sama Chaba. Yaudah, akhirnya anak kecil tuh masuk lagi ke dalam rumah itu. Nah, terus anak itu tuh bangun lagi setelah pingsan lagi kan. Tapi dalam kondisi tangan sama kakinya tuh terikat di kursi gitu. Nah, terus creepy-nya tuh ya, itu nenek-neneknya tuh sisiran, tapi rambutnya tuh rontok semua gitu tuh, kayak serem banget sih nenek-neneknya itu. Cabanya tuh serem banget. Terus si Cabanya tuh bilang, udah kamu jangan nakal, kamu nurut aja kayak teman-teman kamu yang lainnya gitu kan. Terus anak kecilnya kayak langsung noleh kanan kiri, dan ternyata di meja itu tuh ada anak kecil yang udah bernasib sama, yang matanya udah diambil sama si Chaba itu. Tuh serem banget. Jadi si Chaba ini tuh tipe nenek-nenek psycho yang suka ngambil anak-anak orang terus diakui sebagai anaknya sendiri, tapi matanya tuh diambilin gitu loh guys. Ya udah, berarti nasib anak gadis kecil itu tadi ya nasibnya akan sama seperti anak-anak yang lain itu kan. Terus gak lama warga udah berhasil nih menemukan lokasi di mana anaknya tuh diculik sama Chaba. Ya udah, warga udah berbondong-bondong masuk ke rumah itu dan dobrak ke pintu kan. Dan ternyata ditemukan anak-anak mereka. Kasian banget gitu kan, anaknya kondisinya udah kayak ketakutan gitu, matanya diambil. Nah, terus ini kakaknya cowok ini nyari tuh anak kecil yang tadi tuh guys. Nah, terus pas ditemuin, ya sedih banget, kakaknya itu nangis-nangis, teriak-teriak gitu karena adiknya matanya baru aja diambil. Udah telat, kalian datang telat, dimana anak itu matanya udah diambil gitu kan. Terus karena warga udah kebawa emosi, tersulut api amarah, akhirnya Chaba langsung ditarik, langsung digebukin, dipukulin habis-habisan, habis itu langsung kayak digantung. Ya udah, digantung sampai meninggal gitu. Tapi guys, ternyata tuh cuma film doang guys. Kalian pasti kesel. Enggak. Tapi justru inilah asal mula ceritanya dimulai dan ada plot twist di ending. So, kalian harus ngikutin cerita ini sampai habis. Nah, terus mbak-mbaknya ini keluar dari bioskop. Nah, sepertinya mbak-mbaknya ini ada kaitannya sama film ini. Kayak mungkin krunya dalam film itu, mbak-mbaknya keluar, terus dia kayak diikutin gitu sama Chaba, sama bayangannya gitu kan. Diikutin, terus mbaknya masuk lagi kan ke bioskop itu, tapi kayak sepi gitu bioskopnya. Nah, tiba-tiba dia kayak ngelihat itu adegan dimana Chaba sedang digantung. Terus mbaknya ngelihat, pas dia ngelihat layarnya tuh langsung berubah, kayak langsung hitam putih, kayak ada siluet orang digantung. Nah, terus mbaknya langsung lihat ke belakang gitu, noleh, dan ternyata di belakangnya udah ada Cabanya yang lagi digantung. Ya udah, akhirnya kak langsung teriak, langsung gitu tuh. Entah kemana keberadaan mbaknya, kita juga nggak tahu.
Terus ada cewek nih namanya Som. Som ini mantannya si Sen. Karena udah mantan, entah ada kejadian apa, si Somnya tuh kayak jutek banget sama si Sen. Tapi si Sen ini kayak masih menyimpan rasa, kayak masih sayang gitu sama si Som. Nah terus, singkat cerita, si Som ini kan mau balik kan dari kerjaannya gitu kan. Nah tiba-tiba dia juga dihantui nih sama si Chaba gitu kan. Pas dia jalan ke lorong, tiba-tiba dia ngeliat ada Chaba, terus lampunya tuh kayak mati, dedek gitu tuh ya. Terus si Som langsung lari kejar-kejaran sama si Chaba itu. Pas dia udah stuck di lorong itu, dia gedor-gedor pintu karena udah gelap kan, takut dia apa-apain. Pas gedor-gedor pintu, pas dibuka dia langsung nonjok. Ternyata itu si Yot yang mau nge-surprisein ulang tahunnya si Som gitu kan. Salah orang ya, namanya juga orang ketakutan ya guys. Terus ganti adegan, si Yot sama si Shen ini berencana untuk mau ngebajak tuh film kan. Makanya si Yot lah yang masuk ke bioskop itu untuk nonton filmnya sambil bawa handycam untuk ngerekam film itu kan. Ya emang niatnya udah curang ya guys. Jangan sampai kalian di bioskop ngerekam pakai HP kalian. Itu namanya spoiler berat gitu kan. Lalu kita flashback kenapa si Som ini kayak jutek dan marah sama si Shen. Karena pada waktu itu si Shen ini nggak sengaja kegap si Som udah ngambil jam tangannya gitu, mau digadein gitu ceritanya guys. Terus keesokan paginya si Shen ini mau ngecek apakah si Yot itu udah selesai belum merekam filmnya. Tapi pas si Shen masuk ke bioskop dicek tuh kayak nggak ada, si Yotnya tuh ngilang gitu kan. Setelah si Shen menelusuri bangku-bangku bioskop, dia menemukan handycamnya si Yot tuh kayak tergeletak aja di lantai. Nah terus pas dicek, itu tuh kayak ada suatu keanehan. Kayak di video itu, si Yot tuh kayak berteriak-teriak seakan-akan ada yang ganggu dia gitu guys. Terus karena si Shen ini khawatir di mana Yot, akhirnya dia sampai ke rumahnya kan. Tapi di rumahnya si Yot tuh nggak ada apa-apa. Malah dia cuma nemuin kayak jejak kaki aneh di situ, kayak hitam gitu loh. Dan malah si Shen malah diganggu di rumah itu sama si Chaba. Terus tiba-tiba si Shen ini ketemu sama dua orang. Ini sepertinya kayak penagih gitu ya, nagih. Lo mana filmnya? Katanya lo mau ngebajak filmnya itu, kok nggak kasih ke gue gitu loh. Mungkin mereka bekerja sama untuk mendistribusikan film bajakan gitu guys. Jadi tapi si Shen-nya belum ngasih apa-apa gitu. Makanya marah lah dua orang itu. Terus singkat cerita, si Shen ini akhirnya memberanikan diri untuk nonton itu film sendirian gitu loh. Nah terus ya kayak serem gitu loh. Apalagi satu bioskop cuma dia doang. Nah terus si Shen ini iseng-iseng nelpon HP-nya si Yot. Siapa tahu ketinggalan di bioskop gitu kan. Pas ditelepon emang ada nada deringnya. Tapi dicari-cari kok nggak ada. Nah ternyata setelah sadar, ternyata suara HP itu di dalam film itu. Gitu, ternyata si Yot udah masuk ke dalam film itu dan matanya udah diambil sama Chaba gitu. Kayak serem banget gimana ceritanya itu bisa masuk ke film. Ya namanya juga film. Terus si Shen ini akhirnya ngecek ulang tuh handycamnya tuh ada apa gitu kan. Nah setelah dicek ulang ternyata ada penampakan Chaba di rekaman video itu gitu kan. Terus si Shen akhirnya ceritakan sama si Som kalau Yot itu udah meninggal masuk ke dalam film itu. Tapi si Somnya kayak percaya nggak percaya, kayak halu doang lu kali gitu kan. Terus dari situ setelah si Shen nonton film yang itu tadi, dia mulai diganggu sama si Chaba gitu kan. Sampai dia ketakutan kayak orang ayanan gitu loh, di lift gitu ketakutan. Akhirnya sama si Som, si Shen ini dibawa ke rumah gitu kan untuk dirawat. Terus si Som ini ngecoba nge-googling di internet tentang siapa sih Chaba, apa sih hubungannya semua ini gitu kan. Terus si Som ini menemukan sebuah rumah gitu kan. Akhirnya si Som sama si Shen memutuskan untuk pergi mencari rumah itu. Dan tibalah dia di suatu desa yang terpencil gitu kan, dan mencari keberadaan Chaba. Apakah benar Chaba itu berdasarkan kisah nyata dan di mana Chaba sekarang gitu kan.
Nah, akhirnya mereka berhasil menemukan itu rumah dan mereka masuk ke dalam rumah itu untuk mencari bukti-bukti gitu kan. Pas masuk ke rumah itu tiba-tiba kipas terjatuh dari bawah, hampir aja ngenain si Som, tapi si Sen langsung sigap langsung mendorong si Som menjauhi kipas dan malah si Sen yang nimpa itu kipas dan akhirnya jeblok ke bawah gitu kan guys. Ya udah akhirnya pingsan. Terus gak lama akhirnya si Sen ini bangun siuman gitu kan. Terus tiba-tiba si Som ini datang mau nyelamatin si Sen gitu kan. Ayo Sen, kita keluar. Tiba-tiba ada Som lain di atas gitu udah mau ngasih tali gitu kan. Terus akhirnya bingung nih. Ini mana ini Som yang asli gitu kan. ออกจากที่นี่กันเถอะ Ternyata yang di bawah itu Som yang palsu. Terus akhirnya dia teriak-teriak ketakutan gitu. Terus sama si Som langsung dibangun. Sadar gitu kan. Terus akhirnya mereka berdua ke rumah sakit untuk meriksa kondisi si Shen ini kan setelah jatuh. Nah terus dia bilang ke dokternya kalau dia mau nyari keberadaan si Chaba. Tapi dokternya tuh bilang kalau Chaba tuh nggak mati. Dia tuh belum meninggal gitu loh guys. Terus mereka terkejut. Nah terus selama ini siapa yang menghantui mereka gitu kan, aneh padahal Chaba yang asli aja belum meninggal gitu loh. Terus si Shen ini akhirnya pergi ke bioskop dan dia lihat poster filmnya kan yang akan segera tayang di bioskop itu. Terus dia bilang sama si Som, kayaknya yang gue lihat selama ini tuh sosok orang yang di poster ini, which is aktris yang berperan sebagai Chaba. Nah habis itu akhirnya si Shen langsung pergi ke suatu rumah untuk menemukan keberadaan si aktris itu kan, untuk menemukan bukti-bukti ini di mana nih artisnya gitu kan. Nah akhirnya dia menemukan kayak tape rekaman gitu yang berisi behind the scenes adegan Chaba digantung. Jadi gimana proses syuting adegan si Chaba digantung itu kan. Nah setelah dilihat ternyata si Chaba yang berperan itu meninggal beneran di film itu karena kesalahan teknis gitu loh. Karena si artisnya tuh salah-salah terus untuk ngulang adegan itu karena nggak bener gitu, karena katanya kurang bener aktingnya, kurang tragis, kurang kesiksa, makanya terus diulang-ulang. Akhirnya pas akhirnya itu pas dia bilang ini terakhir gitu dia bener-bener meninggal gitu. Serem banget ya acting yang berujung beneran kenyataan. Terus akhirnya si Shen langsung buru-buru ke bioskop untuk ngehancurin, ngemusnahin film itu kan. Pas dia mau masuk ke bioskopnya, dia dicegat sama dua orang tadi yang nagih mana tuh bajakan filmnya gitu kan. Yaudah, akhirnya tiba-tiba yaudah dia berhasil masuk ke ruangan itu dan berhasil ngebakar itu film. Dan begitu dia keluar lagi, tiba-tiba dia dicegat sama dua orang lagi seakan-akan dia mengulangi kejadian yang sama. Terus yaudah dia masuk lagi ngebakar film itu tadi. Dia keluar lagi, dia ketemu sama dua orang lagi kayak mengulang-ulang gitu terus guys, kayak nggak tahu kayaknya nih dipermainkan sama si Chaba kayak nggak bisa loh ngemustain itu film gitu. Nah terus akhirnya si Shen ini udah stres, udah karena dinanti sama si Chaba malah dikejar-kejar gitu kan. Terus akhirnya mereka lari-larian masuk lorong. Akhirnya si Shen ini masuk ke pintu. Begitu dia masuk ke pintu, dia malah masuk ke rumah, which is dia masuk ke dalam film itu. Dia nggak bisa kabur, dia nggak bisa balik karena pas dibuka udah tembok gitu loh. Ini kayak serem banget. Nah setelah si Shen masuk ke sono ke film itu ya dia ngeliat teman-temannya yang lain yang udah terbunuh gitu loh, kayak kasihan gitu kan. Nah akhirnya nggak lama si Som ini nyusulin si Shen ini ke bioskop kan. Nah begitu si Som ini masuk ke bioskop, terus dia ngeliat film itu diputar, pas dia nengok, wah dia terkejut dong, kok si Shen masuk ke film itu. Nah terus sayangnya nasib si Shen tidak baik. Ya udah akhirnya mata si Shen diambil sama si Chaba itu. Ya udah di situ si Som langsung nangis-nangis gitu kan, teriak-teriak kayak nggak tega, kayak merasa kehilangan si Shen. Terus keesokan harinya
filmnya langsung tayang serentak, boom, di bioskop. Filmnya langsung tayang, langsung banyak yang mesen, banyak sold out tiketnya di mana-mana gitu kan. Ternyata mbaknya si Som itu juga masuk ke film itu dan terbunuh. Kayak kasihan banget sih, ini film berarti sad ending ya guys, kayak gak ada kebahagiaan, gak ada misteri yang terpecahkan. So, inti dari film ini adalah si Cabai ini memang berdasarkan kisah nyata, cuma kan di dunia nyata si Cabainya ini kan nggak bener-bener mati gitu kan. Justru aktris yang berperan sama si Cabainya inilah yang udah mati dan balas dendam sama kru-kru filmnya yang udah menyakiti dia. Makanya dia pengen merasakan apa yang dia rasakan gitu kan. Jadi ini filmnya sad ending, terus nggak ada yang terpecahkan. Jadi kayak ini di mana si aktris ini keberadaannya tuh di mana gitu kan. Jadi segini aja spoiler kita kali ini tentang film Coming Soon. So kalau kalian ada ide atau film yang jarang direview oleh YouTuber lain, kalian boleh komen di bawah, nanti aku review yang unik gitu. So terima kasih yang udah nonton, ini udah malam, aku takut ganggu tetangga. And I'll see you on my next video. Bye!